Sekarang banyak orang takut menyekolahkan anaknya sekolah agama. Mau sekolah sarjana hukum, mau masuk SE sarjana ekonomi, mau masuk polisi dan tentara, karena menurutnya ini adalah profesi pekerjaan yang menjanjikan. Nanti kalau anaknya sekolah agama, masuk pondok, susah dapat kerja, gak dapat uang banyak. Saya sekolah agama dari mulai madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kuliah, sampai sekarang masih hidup. Saya kurus ini bukan kurang makan, memang sudah takdirnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut anaknya sekolah agama. Sekarang banyak orang kalau datang laki-laki meminang anaknya, yang sarjana ekonomi welcome, yang sarjana hukum silakan jadi mantu, yang polisi, tentara, pengacara, hakim, jaksa langsung diterima. Tapi kalau yang pulang dari Mesir LC nggak diterima. LC lagi cemas. Siapa itu pulang dari Mesir nggak diterima? Saya. Dulu waktu pulang nggak diterima. Kalau sekarang ada yang mau nerima. Kalau anaknya sekolah disarankan masuk sekolah agama, nanti dia nanya, Ustadz, nanti kalau anak saya sekolah agama, gimana kerjanya, gimana makannya? Nanti dia nggak bisa dapat kerja, dia nggak makan. Kalau ada orang selalu mempertanyakan makan, saya khawatir itu kalau diperiksa di USG ke rumah sakit, itu otaknya dekat dengan lambungnya. Sengaja Allah menciptakan otak ini di atas, lambung ini di bawah, jaraknya 3 jengkal, supaya kita jangan terlalu memikirkan makan. Karena yang selalu memikirkan makan tidak berhenti itu sapi. Cobalah tengok sapi hari raya kurban. 10 sapi dipajang, diikat, satu saudaranya disembelih meregang nyawa, bismillahi Allahu Akbar, yang 9 masih tetap juga mengunyah makan. Kalau ada saudaranya disembelih di Palestina, di Israel, dia masih juga lagi nyaman makan di KFC, itu sapi. Saya tahu ini video rekaman saya malam ini kalau diupload nanti orang banyak caci maki saya. Dulu saya awal-awal ceramah memang khawatir kalau dicaci maki. Sekarang malah sudah terbiasa. Malah kalau nggak dicaci saya heran, loh kok nggak ada yang nyaci nih sekarang. Haters pada kemana? Jangan-jangan belum cair ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hari ini kita masih punya ulama, maka berpegang teguhlah kepadanya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Mobil rusak, bawa ke bengkel, takut benerin mobil. Handphone rusak, bawa ke tempat servis HP, takut benerin HP. Motor rusak, bawa ke tempat servis bengkel motor. Tapi ketika agamanya rusak, dia benerin sendiri. Inilah orang tidak mengerti, tidak paham dia bahwa agama ini kita tidak mengerti, tidak paham, sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Kita tinggal tanya saja kepada ulama. Mereka mondok, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kita tinggal datang, soan, nanya, kita tinggal amalkan, sami'na wa ata'na. Setelah kita dengar, kita patuh, kita taat, insya Allah ulama kita masuk surga, kita pun juga insya Allah akan masuk ke dalam surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Belajarnya kemana? Kamu belajar di mana? Belajarnya kepada Kiai Anu. Kamu belajar kemana? Saya belajarnya kepada Ustadz Anu. Bagus. Kamu belajar di mana? Saya belajar kepada Kiai Google. Al-isnad minad din, sanad keilmuan ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum,
maka perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Syarat ulama 3. Yang pertama, akidahnya musti ahli sunnah wal jamaah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. 2, fikihnya musti bermazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Tasawufnya musti tasawuf sunni, berpegang kepada sunnah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Jangan belajar kepada khawarij, jangan belajar kepada murji'ah, jangan belajar kepada wahabi, jangan belajar kepada syiah, jangan belajar kepada qadariyah, jangan belajar kepada mu'tazilah, jangan belajar kepada sekuler, jangan belajar kepada liberal, jangan belajar kepada ateis, jangan belajar kepada agnostik. Boleh saya belajar nonton YouTube Ustaz? Boleh, dengan syarat perhatikan ulama yang di YouTube itu 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, maka silakan ambil pelajarannya. Jangan belajar kepada AI. Banyak sekarang belajar ke AI, karena ada suaranya di YouTube, ada suaranya di internet, tapi orangnya tidak ada di alam nyata. Saya sering melihat yang ada di YouTube, tapi saya sudah bolak-balik ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, dia nggak ada di sana. Namanya Upin Ipin. Itu nggak ada di alam nyata. Termasuk Jarjit, Meme, dan Bang Saleh. Nggak ada di alam nyata. Dia ada di AI. Ini tidak benar. Kemarin datang tamu 2 orang ke rumah. Bisik-bisik, malu dia langsung nanya ke saya sambil bisik. Kalian mau apa? Mau nanya masalah fikih, nanya hadis? Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nanti saya cari jawabannya. Mau nanya apa? Ditunjukkannya video. Ustaz, kami nonton di YouTube ada video ini. Mohon maaf, video jual obat kuat. Saya bilang ini penipu, pembohong. Ini bukan saya, ini AI. Suaranya dipakai suara saya, wajahnya wajah saya, tapi bukan saya. Ini fitnah akhir zaman yang luar biasa. Nggak tahu kita nanti, tapi orang yang belajar ke saya, yang ngerti akhlak, yang paham akidah, dia yakin 100% bahwa itu bukan saya. Itulah pentingnya kita mulazamah, talaqi, duduk belajar kepada guru-guru kita. Jadi tempat kita berpegang adalah ulama. Insya Allah di bumi Jawa, di Nusantara masih lagi banyak para ulama-ulama kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dekat dengan para ulama, sehingga nanti ketika ulama kita masuk ke surga, kita mendapatkan syafaatnya, insya Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, siapa tempat kita berpegang di akhir zaman ini? Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Siapa yang pertama? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Lalu siapa yang kedua? Yang kedua adalah wa itrata ahli baiti, ahli baitku, keturunanku, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita sebut dalam salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mesir ini kantor Al-Azhar, Masyikhatul Azhar, dipimpin oleh Grand Syekh Al-Azhar. Zaman saya dulu belajar, nama Grand Syekh Azharnya namanya Syekh Sayyid Muhammad Tantawi, meninggal, digantikan oleh Syekh Ahmad Tayyib yang sekarang. Di samping Grand Syekh Al-Azhar ada satu kantor namanya Naqabatul Ashraf. Naqabah persatuan, Ashraf jamak dari syarif. Kalau satu syarif, kalau 2 syarifani, kalau 3 ashraf, syurafa. Naqabatul ashraf
kantor Persatuan Syarif keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Husaini, Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Husaini, Syekh Jaber Al-Hasani, sekarang Grand Syekh Azhar Syekh Ahmad Tayyib Al-Hasani. Ujung namanya kalau tidak Al-Hasani, Al-Husaini. Saya berangkat ke Maroko. Di Maroko juga zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kota namanya Casablanca, ibu kota Maroko. Di Casablanca ini ada satu masjid namanya Masjid Hasan II. Masjid Hasan II Raja Maroko. Di tiang tengah masjid itu tertulis Hasan II, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, yang nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Adakah Al-Hasani? Adakah Al-Husaini? Adakah Naqabatul Ashraf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Karena ibadahnya hebat, digelar dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq gurunya Imam Hanafi. Ja'far As-Sadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Ada lagi Ismail, ada lagi Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya pindah, karena dia hijrah dari Baghdad, Irak menuju Yaman, negeri yang pernah didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keluarga Ba Alawi, keluarga Alawi. Itulah dia keluarga Alawi yang turun ke bawah. As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar. Maka ini semuanya adalah orang yang kita cintai. Cinta bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai Habib. Orang yang mencintai Habib. Habib itu artinya dua, mencintai dan dicintai. Kenapa mereka dipanggil Habib? Karena kita cinta kepada mereka, karena ada darah Nabi dalam badan mereka. Mengapa mereka disebut Habib? Karena mereka pun cinta kepada kita, karena mereka mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini para habaib masih ada As-Saqqaf, masih ada Al-Haddad, masih ada Al-Idrus, masih ada bin Syihab, masih ada bin Syekh Abi Bakar, yang sebagiannya hadir bersama kita. Doakan supaya Abdul Samad dan anak keturunannya termasuk pencinta zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tempat berpegang kita ini masih ada. Tapi Ustaz Somad, kami baca dalam hadis katanya suruh berpegang dua, Al-Quran dan Sunnah. Betul, Al-Quran dan Sunnah itu dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dan dalam kitab Imam Al-Hakim namanya Al-Mustadrak. Tapi dalam Sahih Muslim, Al-Quran dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bertentangan antara dua hadis ini? Antara Al-Quran dengan Sunnah, dengan Al-Quran dengan Ahli Bait? Tidak bertentangan. Karena kata Imam Nawawi, makna Ahli Bait karena mereka
litamassukihim bis sunnah, karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Nasai, ada dalam Sunan Ibni Majah, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Musnad Ahmad bin Ambal, ada dalam Sunan Ad-Darimi, ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Dia tertulis di atas kertas, tapi sunnah yang berjalan dari mulai sorbannya sampai jubahnya, sampai jenggotnya, sampai siwaknya, sampai tongkatnya, sampai cincin di kelingkingnya, itu ada pada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memanggilnya Sayyidina, karena Nabi mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Al Hasan dan Al Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Itulah mengapa kita menyebut mereka Sayyidi, Sayyidi Al Habib, tuanku Al Habib, orang yang tercinta. Maka di antara cara kita, kalau jamaah masih berpegang kepada ulama, masih selamat. Berpegang kepada Habib, masih selamat. Apa bedanya ulama dengan Habib? Ulama mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib mewarisi darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Ustaz Somad tidak keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi, Nabi Adam. Siapa di sini yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Mohon maaf, jangan tersinggung. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Kata Darwin, manusia ini berevolusi dari monyet. Lalu kemudian anehnya, kenapa monyet yang sekarang nggak ikut evolusi? Apa dia nggak daftar? Kalau memang manusia ini kelanjutan dari monyet, kenapa dia tidak berevolusi terus menjadi makhluk yang baru? Kenapa dia bertahan di sini? Itu beberapa di antara kebobrokan teori Darwin. Kita semua berasal dari tanah. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Diciptakan dari tanah. Berjalan di atas tanah. Dan kita akan masuk ke lubang tanah. Dan akan dimakan cacing tanah. Maka kita terima takdir ini. Saya tidak merasa berkecil hati, saya tidak hasad dan dengki. Saya menghormati orang yang dimuliakan Allah dengan darahnya, ada dimuliakan Allah dengan nasabnya, ada dimuliakan Allah dengan nasibnya. Kalau nasib tidak dapat, paling tidak jangan sampai nasab tidak dapat. Sudahlah nasab nggak dapat, nasib pun nggak dapat. Dua-duanya nggak dapat. Habib-habib insya Allah jelas nasabnya. Kita tinggal satu lagi, nasib. Udah nasab nggak jelas, nasib nggak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga tempat kita berpegang adalah ayah, orang tua.
Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ayah mendapatkan satu. Maka jangan sampai mendurhaka kepada ayah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Al-israf, syirik. Insyaallah kita sudah selamat dari syirik. Kita tidak menyembah batu, tidak menyembah lembu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Uququl walidain. Insyaallah kita tidak durhaka kepada orang tua. Maka dosa setelah syirik kepada Allah yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Maka yang masih ada ayahnya, pulang dari kajian malam ini, belikan makanan yang paling enak, belikan sarung, belikan peci, berikan kepada ayah yang ayahnya sudah meninggal dunia. Untuk ayah-ayah kita semua yang sudah meninggal dunia, untuk mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara membaca Al-Fatihahnya. Karena di beberapa tempat saya lihat banyak orang untuk almarhum ayah kita, bapak kita, nenek kita, moyang kita, guru kita, Al-Fatihah. Seperti dapat bakwan panas. Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka menghatamkan Al-Quran satu khatam 30 juz, kana hasanan. Kata Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204, diriwayatkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal 676, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Wa in khatimul Qur'ana, kalau dia khatamkan satu khatam Al-Quran 30 juz, kana hasanan, bagus, the best, mantap, wapi tenan. Kalau sanggup menghatamkan 30 juz Al-Quran, kalau enggak sanggup 30 juz Al-Quran, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Ibu-ibu, bapak-bapak masih baca Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma udhira aba'uhum. Yakin saya masih baca Yasin. Soalnya di tempat lain baca Yasin udah nggak dari awal, ujung aja. Turjaun, fayakun. Masih membaca Yasin, alhamdulillah. Paling bagus satu khatam Al-Quran. Nggak sanggup khatam Quran, Yasin. Nggak sanggup Yasin, Al-Fatihah. Nggak sanggup Al-Fatihah. Semarang ini dekat laut kan? Masuk kau ke laut. Nggak ada gunanya hidup di Semarang, buat macet aja, ngabis-ngabisin beras aja. Apa yang bisa kita balaskan untuk ayah kita? Melepuh kulitnya kepanasan untuk sekolah. Berapa kali dia nggak jadi ganti baju hari raya untuk hidup kita. Membacakan Al-Fatihah pun kita tidak mau. Dalam kitab Ajaib wa Gharaib Sa'ah wa Sa'ah, ditulis oleh Abu Amar Al-Misri, ada seorang anak laki-laki durhaka mau membunuh ayahnya. Dia bawa bapaknya ke tengah gurun. Sampai ke tengah gurun, dia mau pancung bapaknya. Pas mau dia pancung bapaknya, kata bapaknya, "Sik. Kalau bahasa kampung saya, wait a minute. Tunggu sebentar." "Ada apa, Pak? Kamu mau mancung saya di sini?" "Iya. Ada satu yang aku mau sampaikan ke kamu." "Apa?" "Disinilah dulu aku memancung bapakku. Dan sekarang ternyata kau anakku akan memancung aku. Kalau kau memancung kepalaku di sini, berarti nanti cucuku juga akan memancung kepalamu."
Kalau sekarang kita letakkan bapak kita ke panti jompo, insya Allah 30 tahun lagi kau akan diletakkannya di panti jompo. Tidak apa-apa. Kalau kau pancung kepala bapakmu, insya Allah anakmu juga akan memancung. Kalau kau mau berhenti dari mata rantai kedurhakaan ini, stop. Akhirnya tidak jadi, dia pancung bapaknya, dia bawa pulang ke rumah, dia hentikan mata rantai kedurhakaan itu. Kalau bapakmu jahat, kalau bapakmu perampok, kalau bapakmu playboy cap tupai, jangan kau lanjutkan kejahatannya, stop. Jadilah orang baik, insya Allah anak-anakmu akan menjadi orang baik. Saya melihat ini adalah orang-orang baik, dan yang membuat acara malam ini juga adalah orang baik. Mudah-mudahan kita semua bersatu dalam kebaikan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Siapa yang masih hidup bapaknya, pulang dari sini pijat-pijat kakinya. Ternyata kaki yang sedang letih itu enak kalau dipijat. Jangan nanti sampai umur kita 40-50 terasa nilu. Oh, alangkah indahnya kalau bapak saya dulu saya buat begini. Tapi ternyata dia sudah mendahului kita meninggal dunia. Maka tidak ada jalan lain beramal soleh untuk mengirimkan mereka. Mereka sedang berada di alam barzah. Mereka melihat kita malam ini. Bapak saya melihat apa yang saya lakukan malam ini, walaupun dia tidak lagi ada di alam dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah. Yang akan melihat amal saya ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, orang tua di alam barzakh melihat amal anaknya. Ayah saya melihat amal saya malam ini. Oh, ternyata anakku sedang menyampaikan tausiah di Semarang di depan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan saudaraku semua yang ayahnya sudah meninggal dunia, mereka juga melihat secara live langsung dan tidak macet-macet karena nggak pakai paket. Semuanya itu karena perbuatan baik. Begitu juga kalau kita buat dosa, buat jahat, maksiat, na'udzubillah. Mudah-mudahan yang dipertontonkan hanyalah amal kebaikan-kebaikan saja, insyaallah. Amin ya Rabbal. Berikutnya yang ke, saya bukan gak ingat, saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Soalnya ada di tempat lain saya ceramah. Berikutnya yang keberapa? Terserah Ustaz lah, yang penting cepat, saya mau pulang. Berikutnya yang keempat, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man, mbokmu, summa man, your mother, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa saya laki-laki dapat 1? Kenapa kita laki-laki dapat 1 sedangkan mereka perempuan dapat 3? Karena mereka bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa kita lakukan. Mereka mengandung, mereka melahirkan, mereka menyusukan. Kalau kita mau dapat 3, coba kita mengandung. Kenapa yang mengandung itu perempuan? Karena mereka sabar. Seandainya saya disuruh mengandung, mungkin sebulan aja, habis itu saya letakkan. Kenapa mereka yang melahirkan? Karena mereka makhluk yang dipilih Allah, meregang nyawa, robek daging kulitnya. Apa balasannya? Air susu dibalas air tuba. Maka mereka dapat 3. Siapa di antara laki-laki yang ingin merasakan melahirkan, pulang dari sini beli mangga, makan, telan bulat-bulat, besok pagi keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan, yang punya anak kecil, ambil anaknya, letakkan. Saya sudah pernah nyoba, nggak mau dia. Anak kecil pun tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk surga kadang bukan karena amal kita. Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa temanku masuk surga nanti? Kata Nabi Musa, temanku nanti di surga siapa? Kata Allah, temanmu di surga nanti penjual daging di sana. Nabi Musa datang ke pasar mau ngelihat siapa itu.
Pas dia lihat penjual daging, rasa-rasanya nggak meyakinkan dia masuk surga. Kenapa dia bisa masuk surga? Ternyata setelah selesai jualan, dia ambil berapa potong daging, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia cincang, habis itu dia masak. Setelah matang dia suap ibunya. Setelah dia suap ibunya, ibunya kenyang. Ibunya mengangkat tangan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Pernahkah ibu mendoakan anak ibu seperti ibu? Setelah selesai ibu kenyang, ibu katakan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama para habaib dan bersama Ustadz Abdul Somad. Gimana saya mau mendoakan anak saya masuk surga dengan Ustadz Somad? Saya aja nggak yakin Ustadz masuk surga. Kalau ibu selama ini hanya menyuapkan anak, yummy, robahlah besok pagi. Setelah itu, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena doa ibu. Ingat, sebanyak apapun amalmu, kau bisa masuk neraka karena doa ibu. Lewat ibunya di depan tempat ibadah orang Bani Israel, tempat ibadahnya Som'ah, tidak pernah keluar dari Som'ah. Makanan dikirim. Saya heran, kok adik-adik ini dari tadi ngelihat ke sana, rupanya saya lebih besar di situ. Makanan dikirim, pakaian dikirim, pakaian kotor diambil dicucikan. Dia nggak pernah keluar dari Som'ah. Lalu kemudian lewat, mohon maaf, wanita lewat ibunya di depan memanggil, ya Juraij. Menurut dia lebih baik beribadah daripada menyambut panggilan ibu. Panggilan yang kedua, ya Juraij. Dia juga tetap dengan ibadahnya. Panggilan ketiga, ya Juraij. Dia juga tidak menyahut, dia diam. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan dia sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Menurut hukum alam, tidak mungkin matanya melihat wanita tuna susila, karena dia tinggal di Som'ah, dia beribadah. Tidak mungkin. Tapi skenario Allah terjadi. Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu ada seorang perempuan yang mengandung. Dan ketika ditanya, siapa yang menghamilimu? Dia menjawab, yang menghamili saya adalah Juraij. Juraij ditarik dari Som'ah, tempat ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah. Lalu dia ditarik, digeret. Hai Juraij, kamu penipu, penjahat, pembohong, mengaku beribadah. Ternyata perempuan ini hamil karena kamu. Kata Juraij, jangan hukum saya, tunggu anaknya lahir. Nanti setelah anaknya lahir, baru jatuhkan hukuman. Anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusar anak itu dengan telunjuknya sambil berkata, who is your father? Bapakmu siapa le? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapak saya pengembala kambing. Di saat itu juga Bani Israel bersimpuh sujud, karena yang bisa menunjuk itu di Bani Israel cuma dua, bayi yang ditunjuk Juraij dan Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka minta maaf, maafkan kami Juraij, kami akan mengembalikan Som'ah yang sudah kami hancurkan dari emas. Enggak perlu, kata Juraij. Kenapa? Karena Allah hanya ingin menunjukkan doa seorang ibu yang luar biasa. Maka ibu kalau ingin anaknya baik, panggillah dengan panggilan yang baik. Oh calon ulama besar, oh calon gubernur tanpa ikut pilkada, panggil dia dengan baik. Jangan memanggil anak, oh anak setan. Untung anaknya nggak berani ngelawan. Kalau anak berani, sebentar ya mama setan, nauzubillah. Maka ucapan ibu luar biasa, Bu. Saya selalu ditanya orang, apa amalan Ustadz, apa zikir Ustadz, apa riyadhah Ustadz. Saya bilang saya nggak pernah punya zikir amalan khusus apa-apa. Saya hanya mencintai para habaib,
Kalau saya ketemu, saya cium tangan mereka, saya minta doakan, saya minta wirid, dan saya sayang dengan ibu saya. 11 tahun saya jaga ibu saya. Saya pulang dari Maroko 2008, 2019 beliau meninggal waktu saya ceramah di Pulau Madura. 11 tahun serumah dengan saya. Apapun katanya tak pernah saya melawan. Cita-cita saya cuma satu. Aku mau kuliah S1, S2, S3. Habis itu aku akan pulang jadi dosen. Kalau aku punya duit, aku akan membahagiakan ibuku. Tak lebih daripada itu. Jadi adik-adik saya sekalian, berpegang kepada ibu luar biasa. Berpegang kepada teman, pagi jadi teman, sore jadi lawan. Berpegang kepada pohon kayu, tumbang. Berpegang kepada harta, binasa. Berpegang kepada uang, sirna. Berpegang kepada istri, kita mati 4 bulan 10 hari, nama sudah berganti menjadi nama Bronis, berondong manis. Lalu berpegang kepada siapa? Kasih ayah di simpang jalan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih saudara ada berada. Apa maksud ada berada? Dia ada, kita ada, enak berteman. Dia kaya, kita kaya, sedap cerita. Tapi kalau sudah satu kaya, satu miskin, pura-pura nggak kenal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir zaman berpegang dengan ulama, berpegang dengan habaib, berpegang dengan ayah, berpegang dengan ibu. Yang terakhir, siapa kita pegang? Sosok manusia. Pegangan terakhir kita adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kamu tidak akan diazab Allah kalau dia ada bersama kamu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kalau dia ada bersama kamu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir, yang kelima ini susah memahaminya. Berpegang kepada ulama ada, berpegang kepada habaib ada, berpegang kepada ayah ada, berpegang kepada ibu ada, berpegang kepada Rasulullah enggak ada. Rasulullah ada karena dia tetap menyambut salam kita. Kalau Nabi itu tidak ada, untuk apa kita mengucapkan salam? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka artinya dia ada di hadapan kita. Karena bunyi kalimatnya assalamu alayka. Kalau bahasa kampung saya, peace be upon you. Kata kalimatnya kalimat langsung. Bahasa Arabnya assalamu alayka. Kalau dia jauh di sana, assalamu alaihi, peace be upon him. Tapi bunyinya adalah assalamu alaika. Rasul itu sangat dekat dengan kita. Sedekat apa? Saat kita mengucapkan salam kepadanya, dia menyambut salam. Itulah kenapa ketika Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dagang, dia tidak pulang ke rumah, dia tidak menemui istrinya, dia tidak menemui anaknya, dia datang ke depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Safwatallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa langsung di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil lewat, tapi nggak bisa berhenti kayak saya ini sekarang. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya man asra bi abdikal muhaiminu laila. Nggak bisa. Kenapa? Langsung diusir polisi. Haji, 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 haji. Insya Allah panjang umur. Tapi seandainya kita mengucapkan sholawat di Semarang, inna sholatakum ma'rudatun alayya, sholawat kamu dari Semarang dibawa ke depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah mati, sudah dimakan cacing tanah. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak dimakan cacing tanah. Ibu-ibu percaya jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah? Ibu-ibu, bapak-bapak percaya? Kelihatannya seperti terpaksa bilang percaya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air 13 Koto Panjang, Riau. Lebih dari satu kecamatan mesti ditransmigrasikan karena akan menjadi danau. Siapa yang mau memindahkan kubur kakeknya, bapaknya, ibunya, gali, pindahkan. Karena nanti khawatir pas mau Ramadan kendurinya di danau. Allah maghfirlahu warhamhu. Pindah. Maka digalilah makam. Salah satu yang digali adalah makam Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani, ulama mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Anaknya, saya tanya langsung yang ikut dalam penggalian, kain kafannya pun tidak dimakan cacing tanah. Sudah puluhan tahun kain kafannya tetap utuh. Allah mau kasih tahu, hai kamu yang hidup di tahun 2024, kalau ulama saja tidak dimakan cacing tanah, apalagi imamnya Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinding makam Nabi itu dicor pakai besi? Itu ditanam ke bawah, dicor besi keliling. Karena Khalifah Amirul Mukminin, raja umat Islam, namanya Nuruddin Zangki, malam-malam bermimpi ada orang Yahudi yang menggali tanah ingin mencuri jasad Nabi. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah, sewa kamar, kamarnya dia gali lubang menuju makam Nabi, mau dia gali makam Nabi. Apa maknanya? Bahwa orang Yahudi pun yakin bahwa jasad Nabi tidak hancur. Jadi kalau ada orang Semarang nggak yakin jasad Nabi tidak hancur, lebih parah lagi dari Yahudi. Yahudi pun yakin jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah. Itu maka mereka mau mencuri jasad Nabi. Allah melindungi. Sultan yang adil dan amanah akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ada Yahudi akan mencuri jenazahku. Betul saja. Polisi periksa semua kamar-kamar yang ada di sekitar kota Madinah. Ternyata memang ada Yahudi yang sedang melobangi kamarnya, maka dicor dengan besi. Jasad Nabi terjaga di dalam, tidak ada siapapun yang bisa mencurinya. Itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah mati dimakan cacing tanah, tidak hidup, untuk apa kita mengucapkan salam ke dinding? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Dia hidup, dia ada, dia bersama dengan kita, mengkonektingkan kita, menghubungkan kita dengan dia adalah dengan cara bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang solawatnya pakai lagu, pakai hadrah, pakai grup. Apa nama grup hadrahnya, Dek? Hah? Rindu Rasul. Bapak Ibu yang mau acara akikah, walimah, nikah lagi, undang Rindu Rasul. Jangan cinta habaib, cinta ulama, sudah maulid, sudah Isra Mi'raj, sudah ngaji, solawatan, maulidan, pas anak nikah kayak meracun kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Haram semua itu, zina semua itu perbuatan. Saya banyak kali nggak datang ke acara walimah nikah, sampai hati Ustadz Abdul Somad, kami jauh-jauh ngantar undangan ke pondok, Ustadz kok nggak datang? Saya udah datang, saya bilang, kok nggak ketemu pas kondangan? Saya baru sampai depan pulang lagi. Kenapa pulang? Langsung kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Bagus, saya pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, undang hadrah, maulid, solawat, simtud durar, ad-diyaul lami, al-barzanji, al-burdah, solawat yang disusun oleh para ulama.
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah berkat Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa kami. Ya wasi'al karami, engkau yang maha luas karunia-Nya. Sebelum Nabi lahir, orang Yahudi sudah bertawassul kepada Allah, meminta kemenangan saat berperang melawan Bani Ghatafan. Mereka takut kalah, mereka menyebut nama, ya Allah, kami melawan Bani Ghatafan, tolong kami melawan Bani Ghatafan. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad lahir berperang melawan orang kafir Bani Ghatafan dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam makan buah kuldi, dia bertaubat kepada Allah. Doa paling tua doanya Nabi Adam, kita semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi setelah itu Nabi Adam bertawassul, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadamu berkat kemuliaan Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Ya Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu namanya? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam badanku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang arash ada tertulis nama Allah Muhammad. Nama Muhammad bersanding dengan namamu, pastilah dia makhluk yang istimewa. Maka aku memohon kepada engkau berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosaku. Dosa Nabi Adam diampunkan Allah karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi diberikan kemenangan karena menyambut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buta diberikan kesembuhan karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedang susah hati, kita sedang gundah gulana, kita sedang dalam kesulitan, tidak ada cara lain memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa amalan Ustaz Somad? Amalan saya tidak banyak. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan pahit, dalam keadaan ribet, jelimet, susah, payah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang suaranya bagus, munsyid pakai hadrah, lantunkan dengan suara yang bagus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya salawatnya nggak bisa pakai lagu. Nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, kalau saya salawat kalau pakai suara kurang khusyuk. Saya salawatnya dalam hati. Jangan sampai tidak ada pegangan sama sekali di akhir zaman. Godaannya luar biasa. Orang yang di akhir zaman gak punya pegangan, berpegangnya kemana? Ke dukun. Pegangnya kemana? Game online. Pegangnya kemana? Judi online. Pegangnya kemana? Pinjaman online. Pegangnya kemana? Pohon keramat. Pegangnya kemana? Kemaksiat, narkoba, zina, mohon maaf, prostitusi. Maka kalau kita berpegang kepada 5 sosok manusia, Ustaz kenapa tidak nyebut berpegang kepada Allah? Allah bukan pribadi,
Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Yang saya maksud dengan yang 5 ini adalah manusia. Manusia, bukan Tuhan. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah habaib, yang ketiga adalah ayah, yang keempat adalah ibu, yang kelima adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada maulid datang, ada pembacaan burdah datang, ada khataman datang. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya kita punya pegangan, insya Allah sampai hari kiamat, sampai mati. Kalau kita berpegang kepada ini, kita istiqamah, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengucapkan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dengan berpegang kepada yang 5 tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah, sebelum dia mati malaikat turun. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu takut, takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut padang mahsyar, takut titian siratal mustaqim, takut neraka. Kata malaikat, alla takhafu, jangan kau takut. Orang yang mau mati itu sedih, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan mobil baru DP belum kredit, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan harta. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Ketika takutnya hilang, sedihnya melayang. Datang malaikat membisikkan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Saat itu malaikat mengepakkan sayapnya, disitulah nampak tempatnya di surga. Saat dia melihat tempatnya di surga, nyawanya keluar tak terasa. Disitulah dia mendapatkan husnul khatimah. Seketika orang menjenguk wajahnya, wajahnya dibuka. Ini mayatnya ya, wajahnya dibuka. Orang heran. Katanya mati itu seperti tebasan pedang, katanya mati itu seperti kail pancing ditarik dari kulit, katanya mati itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa wajahnya tersenyum? Dia tersenyum karena saat malaikat mencabut nyawanya, dia sudah melihat tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah melihat tempat kita di surga, insyaallah. Saya jangankan tempat di surga, tempat parkir acara ini aja saya nggak tahu di mana. Saya jangankan tempat saya di surga, bahwa saya akan duduk dengan habaib aja saya nggak tahu. Saya pikir tabligh akbar di tengah jamaah, rupanya ada habaib. Alhamdulillah. Kalau tahu tentu saya persiapan lebih matang. Tapi malam ini rupanya Allah ingin menunjukkan hakikat Abdul Somad yang biasa-biasa saja, makhluk yang rendah, yang hina. Mudah-mudahan kita diangkat derajat karena amal soleh kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang isi ceramah Ustadz Abdul Somad, apa yang dia sampaikan? Ada 5. Apa yang 5? Embuh. Siji, loro, telu, papat, limo. Kalau bisa jelaskan, jelaskan. Kalau nggak bisa jelaskan, tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan sahibul majlis, bapak, para ibu hadirin hadirat, alim ulama dan habaib semua selalu dalam lindungan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.